Tapi pelan-pelan memang dari perjuangan Raden Ajeng Kartini inilah yang beliau yang mempelopori bagaimana supaya seorang perempuan juga memiliki kesetaraan hak. Kesetaraan hak, bener sih. Psikologi memang itu betul. Memang ya kalau perempuan itu memang sebagian besar saat berbicara itu, saat membuat keputusan pasti menggunakan perasaan. Kita memang perempuan. Maka kadang kalau tidak saling mengerti, tidak saling memahami, tidak saling menghargai, pasti itu akan kontra, ya. Karena kan antara perasaan dengan logika itu kadang bertolak belakang seperti itu. Maka istilahnya perempuan pun harus memahami bagaimana istilahnya cara berpikir seorang laki-laki, suamilah terkhusus seperti itu. Nah, seorang suami pun, seorang laki-laki harus bagaimana memahami perempuan itu dengan perasaan. Halo kawan singgah semuanya, berharap kalian gak cuma singgah tapi sungguh. Balik lagi di podcast kita kedatangan salah satu bintang tamu spesial juga, Teh Hani. Silakan Teh Hani memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan singgah sekalian. Perkenalkan, nama saya Hanifah. Basic pendidikan saya S1 dan S2 pendidikan matematika. Untuk profesi sekarang guru, mengajar di salah satu SMP swasta di wilayah Larangan. Keren ya guys. Jadi di sini kita masih suasana Ramadan juga ya Teh. Ya, dan kebetulan berhubungan dengan masuknya bulan April ini ada momen di mana Hari Kartini ya Teh. Ya, kita mau membahas Hari Kartini dan esensi di Hari Kartini itu apa aja sih sebenarnya? Ya. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang saya mau ajukan ke Teh Hani juga. Dan ini juga mungkin beberapa pertanyaan ini datang dari buah pikiran teman-teman yang ada di media sosial di grup kita juga sih. Makna dari Hari Kartini itu sebenarnya apa sih Teh? Mungkin kita bahasnya itu sebelum maknanya dulu. Kartini itu siapa sih? Oh ya. Dari apa yang mungkin kita tahu ya, kita pelajari sama-sama, kita tahu dari ilmu pengetahuan yang kita pelajari dari mulai sejak istilahnya pendidikan dasar, SD. Pendidikan sekolah dasar, bahwa sosok seorang Raden Ajeng Kartini itu, beliau itu adalah seorang putri dari seorang bangsawan Jepara. Ya, beliau bangsawan. Itu adalah putri kelima dari Raden Mas Adipati Arya Sostroningrat. Panjang ya namanya guys. Dimana beliau itu lahir. Sorry Teh, dimunculin nggak nama-nama Raden ini? Ya, beliau itu lahir pada tanggal 21 April tahun 1878. Oh, makanya itu kenapa Hari Kartini itu ditetapkan sesuai tanggal lahirnya. Betul. Jadi kenapa Hari Kartini itu ditetapkan di setiap 21 April setiap tahunnya, itu memang diambil dari hari lahir Raden Ajeng Kartini sendiri. Yes, kenapa tanggal 21 enggak tanggal 1 atau tanggal 5? Kalau tanggal 1 April mau enggak gitu ya. Tanggal 21 April 1878 yang pasti kalian dan orang tua kalian tuh belum lahir. Jadi kenapa nih Kartini sampai pengen merubah sudut pandang si perempuan, kan yang saya tahu dan mungkin yang kita tahu semua emansipasi. Pada saat itu kenapa memang emansipasi harus dirubah tuh, kenapa tuh? Jadi pola hidup perempuan di zaman itu. Jadi Raden Ajeng Kartini itu sendiri, karena memang beliau itu berasal dari keluarga bangsawan, sehingga pada saat itu memiliki kesempatan untuk istilahnya privilege kalau zaman sekarang ya. Betul, memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan gitu. Emang kalau orang yang bukan dari
bangsawan itu nggak bisa. Tidak bisa. Dari rakyat-rakyat ya, biasa rakyat gitu? jelata pada saat itu tidak diizinkan oleh pemerintahan Hindia Belanda untuk bersekolah lah, intinya gitu. Jadi hanya dari kalangan anak-anak kaum bangsawan saja yang diperbolehkan untuk sekolah, untuk mendapatkan pendidikan. Nah, seperti itu. sorry Teh, saya mau Iya. nanya. Bangsawan sekolah, berarti yang rakyat-rakyat Deadwood ini nggak sekolah dong Teh? Tidak boleh, mereka hanya menjadi abdi seperti itu pada aturan di zaman itu seperti Kasian itu. ya warga Iya. negara Indonesia pada saat itu. Mungkin memang dulu belum Indonesia namanya, Iya, Belanda, masih Hindia tapi Belanda pada kasian saat ya. itu ya. Ah. Nah, jadi Raden Ajeng Kartini itu mendapatkan pendidikan itu sampai pada usia 12 tahun. Itu sampai pada usia 12 tahun. Kalau sekarang itu mungkin setara dengan sekolah menengah pertama pada saat itu, tetapi itu sekolah yang didirikan oleh Hindia Belanda pada saat itu. Sekelas sultan aja cuma sampai ya Betul. SMP ya. Iya, betul. Itu hanya seperti itu saja. Nah, setelah usia 12 tahun itu beliau oleh ayahnya itu diminta untuk berhenti untuk sekolah dan mengikuti tradisi, karena tradisi pada saat itu seperti itu. Sekolahnya. Jadi perempuan pada saat itu saat memasuki usia 12 tahun itu sudah harus mengikuti tradisi pingit namanya. Pingit itu dalam artian perempuan itu tidak bebas keluar. Pingit itu yang saya tahu zaman sekarang adalah lu dipingit nih, lu mau nikah, jadi nggak boleh sembarangan main. Gitu. Dari zaman dahulu. Cuman kan secara kalau pingit sekarang kan hanya ada momen tertentu seperti itu. Kalau zaman dulu tuh dari kehidupan kesehariannya pun sudah dipingit. Semenjak umur 12 tahun. Seperti itu. Maka beliau itu Raden Ajeng Kartini itu harus mengikuti tradisi dari keluarga yang memang pada waktu itu memang memegang teguh prinsip-prinsip budaya pada saat itu. Ini saya baru tahu nih, dia berhenti sekolah di umur 12 tahun dan harus dipingit. Apalah itu, saya pikir dia tuh sekolah sampai lanjut gitu, S1, S2 pada zaman itu gitu. Iya. Makanya dia punya pola pikir yang jauh ke depan, visioner mah. Sampai sekarang tuh istilahnya karya dan usaha dia tuh dikenang gitu. Iya, nah, kita mungkin mulai ke arah kenapa sih dia mau merubah pola pandang si yang tadi tuh dipingit itu sampai istilahnya bukan ditiadakan ya, ini tetap ada, tapi dia mau ngedobrak break to the limit. Kenapa perempuan ini harus pinter gitu, harus punya ilmu pendidikan gitu. Nah, jadi setelah usia 12 tahun itu kan beliau mengikuti tradisi yang memang sudah diterapkan dalam keluarga itu. Tidak lama dari itu beliau kan dinikahkan dengan seorang bupati Rembang. Nikahnya mah sultan juga istilahnya. Pada itu ya, beliau itu kan menikah 12 November 1903. Itu. Udah 1900 tuh. Iya. Udah mendekati sini. Nah, jadi ternyata tidak di luar perkiraan beliau. Nah, ternyata si suaminya ini, suami dari Raden Ajeng Kartini ini, pola pikirnya sama. Tidak begitu kolot seperti itu. Jadi justru beliau itu mendukung apa yang dicita-citakan oleh. Jadi saling support, saling effort juga. Betul. Enak tuh punya pasangan hidup kayak gitu, jadi satu frekuensi. Lu nyari cowok atau nyari pasangan hidup yang bener tuh, yang kayak Raden Ajeng Kartini sama suaminya itu ya, biar cita-cita baik, cita-cita yang istilahnya bakal merubah konsep dari yang tidak baik ke jadi baik, itu harus saling support, nyari pasangan yang baik. Ngomong Teh Ani, ini kebetulan istri dari Ustadz Abdul Rahman yang kemarin ngisi acara itu ya, ini saling support juga sih kalau menurut saya. Keren. Nah, jadi seperti itu. Nah, apa sih bentuk dukungan dari suami? Dari suami Raden Ajeng Kartini itu. Jadi kan sebetulnya pada waktu itu perempuan itu hanya diperbolehkan belajar itu seperti menjahit kan gitu, hanya memasak lah, hanya dengan urusan rumah saja gitu. Tanpa misalkan mereka dibekali dengan baca tulis atau apapun gitu. Nah, bentuk dukungan dari
suami Raden Ajeng Kartini itu beliau memperbolehkan Raden Ajeng Kartini ini mendirikan sebuah sekolah khusus untuk putri di lingkungan Kadipaten Rembang. Itu putri aja? Putri saja. Karena kan kalau untuk pendidikan laki-laki itu memang di luar gitu. Jadi diperbolehkan di situ untuk mendirikan sebuah sekolah khusus untuk putri. Wanita, ya betul. Seperti itu sekilas sejarah perjuangan dari Raden Ajeng Kartini ini gitu. Sampai sekarang itu usaha dia yang dirasakan oleh kaum wanita itu ternyata awal mulanya itu seperti itu seperti itu, betul. Karena memang beliau juga mendapat banyak sekali penolakan ya, tidak hanya dari keluarga, dari lingkungan dari itu, pemerintahan pada saat itu itu lebih ini. Mungkin yaitu dikhawatirkan si perempuan ini akan menempati posisi-posisi penting mungkin ya pada saat itu di pemerintahan atau di struktur organisasi apa. Tapi kenapa ya perempuan tuh dulu nggak boleh ya kayak gitu deh. Jadi itu memang seperti doktrin ya. Iya, doktrin itu memang doktrin yang menganggap bahwa posisi perempuan itu memang kedudukannya ada di bawah laki-laki pada saat itu. Gitu. Tapi ya tidak hanya pada saat itu, mungkin sampai sekarang pun doktrin itu masih ada yang memakai gitu. Tapi pelan-pelan memang dari perjuangan Raden Ajeng Kartini inilah beliau yang mempelopori bagaimana supaya seorang perempuan juga memiliki kesetaraan hak. Bener sih. Hak. Boleh nggak sih Teh dikasih sedikit contoh kesetaraan hak perempuan yang bisa disamakan dengan laki-laki? Pendidikan. Selain pendidikan, let's say kayak di dunia pekerjaan kah, atau di ranah apa ya? Ya di lingkungan keseharian kita aja gitu. Contoh-contohnya kayak perempuan mungkin, kalau dari saya pribadi sudut pandang ya perempuan bisa ngangkat galon. Bisa. Oke. Gitu. Kalau itu kan lebih kepada fisik ya, lebih kepada fisik gitu. Yeah. Jadi kalau untuk kesetaraan secara fisik mungkin agak sulit ya untuk disetarakan, karena dari tenaga gitu. Dari tenaga gitu. Dari struktur biologis perempuan tuh beda ya. Dari kekuatan tubuh atau apa pasti akan berbeda itu antara laki-laki dan perempuan. Jadi mungkin makna kesetaraan di sini sendiri itu tidak kepada fisiknya gitu, tapi lebih kepada hak-hak yang didapatkan seperti itu. Kalau zaman sekarang ya kayaknya makin kesini tuh, kalau dulu kan kita sewaktu lagi saya masih kecil-kecil itu kan di sekolah-sekolah tuh ada perayaan hari-hari Kartini gitu Teh ya. Terus yang cewek-cewek tuh, yang anak-anak perempuannya tuh dipakein kebaya apa. Cuma kayaknya kalau sekarang ini udah nggak ada ya Teh ya. Udah, maksudnya bukan nggak ada, udah mulai meredup, cuman kayak di media sosial doang dirayain. Cuman foto-foto apa segala macam. Sebenarnya tuh kalau menurut saya pada saat zaman saya SD dulu itu dirayakan itu menanamkan emansipasinya tuh udah harus dari kecil gitu maksudnya. Betul. Dari umur ya SD gitu, bahwa perempuan tuh bisa loh melakukan hal yang bisa dilakukan sama laki-laki ya di sekolah gitu kan. Kayak perempuan tuh bersekolah. Ini kalau lu tahu sejarahnya, perempuan tuh ya dulu nggak boleh sekolah. Apa sih tujuan dan maknanya kok Hari Kartini itu diperingati sampai sekarang seperti itu kan? Iya, kenapa tuh? Iya. Jadi maknanya itu kita ini menghormati, ya kan? Meneladani, kemudian meneruskan perjuangan beliau. Jangan sampai perjuangan beliau itu terhenti atau lebih buruknya itu hilang gitu. Nah, sorry saya mau tanya. Meneruskan ini dititik beratkan ke perempuan aja kah atau ke kaum laki-laki juga? Bekerja sama. Oh, karena si Raden Ajeng Kartini tadi juga disupport sama lakinya. Betul. Iya sih. Harus, itu wajib diteruskan. Istilahnya emansipasi wanita tuh yang kayak zaman sekarang kan
masih ada juga orang-orang yang berpikiran kolot kayak Iya, zaman dulu. betul. Perempuan ngapain sih sekolah tinggi-tinggi Betul di dapur, sekali. ujung-ujungnya ke Iya. dapur. Ya memang laki-laki juga ke dapur, mau ke kamar mandi kan lewat dapur juga kan. Ngapain gitu sekolah Betul, tinggi? Ya betul, tapi betul. nggak menutup kemungkinan juga perempuan kayak mantan presiden kita itu kan Ya, yang betul. Megawati itu perempuan bisa sampai jadi presiden itu ya karena jasa dari Iya, beliau ini. Jadi sebetulnya seperti ini ya, memang istilahnya kultur budaya masyarakat kita memang seperti itu ya. Apalagi yang namanya istilahnya kondisi masyarakat masih pedesaan. Dimana jangan, ini pengalaman pribadi gitu ya. Oh, ada punya pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi gitu, dimana istilahnya ruang lingkup tempat saya lahir, lingkungannya itu memang mendoktrin bahwa perempuan itu setinggi apapun yang namanya isinya perempuan itu mengejar pendidikan pasti toh akan ke dapur kayak gitu, seperti itu. Oh gitu. Jadi Teh Ani ini guys bisa jadi dikatakan sebagai salah satu Kartini dari daerahnya sendiri ya. Nah, oh keren banget sih Teh Ani. Iya seperti itu. Jadi memang istilahnya berangkat saya melihat dari yang terjadi lah di depan saya gitu. Dari mulai saya kecil saya perhatikan kok perempuan seperti tersisihkan banget gitu. Tapi Teh Ani merasakan nggak istilahnya effort untuk menjadi seperti Kartini itu menerapkan emansipasi di ya katakan lingkungan rumah sendiri yang waktu di sana tuh kayak gue nih harus sekolah tinggi gitu. Memang istilahnya kalau untuk mendoktrin orang lain kita agak sulit ya, karena pola pikir dan apa namanya prinsip itu pasti akan berbeda-beda. Tetapi pada mulanya, pada awalnya sebelum nanti istilahnya saya menularkan atau mendoktrin kepada orang lain, berarti saya harus mendoktrin diri saya sendiri dulu. Betul. Saya harus mendoktrin diri saya sendiri dulu, saya harus menjadi contoh untuk orang lain dulu, seperti itu. Maka saya katakan kepada diri saya ini harus menjadi seorang wanita, seorang perempuan, istilahnya yang memiliki, dalam artian bukan merasa lebih dari yang lain, tidak ya, tapi memiliki nilai plus daripada istilahnya perempuan-perempuan lain di lingkungan saya terkhusus, seperti itu. Tetapi istilahnya kita berprestasi sebagai perempuan, tetapi kita tidak melupakan kodrat kita sebagai perempuan. Wah, kalau udah ngomongin kodrat saya udah seperti itu. Bukan apa ya, ngeri saya kalau udah ngomongin kodrat. Ya memang wanita memang kodratnya ada di apa tulang rusuk laki-laki. Betul. Ya. Itu secara religi, tapi kalau kodrat yang ke kehidupan bersosial itu nanti dulu dah. Kayaknya next aja. Jadi itulah maksudnya. Berarti Teh Ani juga mendapatkan tantangan kendala tersendiri ketika dari tempat tinggal itu untuk pengen jadi, let's say katakan jadi orang. Gitu. Betul. Ada kendalanya tuh. Tekanan luar biasa. Kayak mungkin abah waktu itu ngapain lu sekolah sampai begini, ada kayak gitu. Tapi kalau untuk terkhusus alhamdulillah gitu ya, saya memiliki orang tua yang berpikiran maju. Oh, berarti dimana, itu udah salah satu privilege juga ya. Betul sekali. Memang kalau namanya istilahnya dari lingkungan, ngapain sih kok perempuan sekolah kuliah sampai itu tetangga-tetangga julid guys, lu jangan dengerin tuh tetangga-tetangga yang bacotnya kayak itu, jangan. Seperti itu. Pokoknya lu perempuan nih khususnya nih ya, cewek-cewek viewers atau followers di ranah, kalau punya tetangga ngapain sekolah tinggi-tinggi, siram aja mulutnya pakai air comberan gitu. Diam. Ini Teh Ani contoh bisa sampai jadi guru loh. Guru itu menurut saya nih, mohon maaf saya sampai merinding saya. Guru tuh pekerjaan yang mohon maaf gajinya tuh nggak seberapa, tapi tanggung jawabnya besar banget sekali. Untuk membangun pondasi kenegaraan tuh awalnya tuh harus dari pendidikan. Keren banget ya guys. Jangan mau dibilang perempuan yang cuman lari ke dapur, dapur kamar, jangan mau. Kalau itu kan memang sebetulnya sudah tugas dan kewajiban seorang perempuan, tapi perempuan pun bisa berkarya tanpa meninggalkan itu. Kalau dari suami sendiri sampai saat ini ngedukung nggak tuh? Mungkin Teh Ani next punya batu loncatan apalagi dari suami gimana? Luar biasa.
saya punya suami begitu support, mendukung 100%. Dari mulai istilahnya, sebetulnya begini ya, saya itu saat menikah dengan beliau itu kan baru umur 16 tahun ya kan, dimana saat itu saya hanya lulus MTS pada waktu itu. Nah di sini disupport, didorong oleh beliau untuk meneruskan sekolah kesetaraan, karena kan pada waktu itu kalau untuk sekolah formal nggak mungkin ya. Maka saya mengikuti sekolah kesetaraan. Setelah itu beliau ayo kuliah. Ya, kuliah pun tidak memaksakan saya ini harus mengambil jurusan atau apapun, ya yang kamu suka apa gitu. Berarti ini cocok nih sama materi hari ini nih, kita dapat narasumber yang istilahnya interpretasi dari Raden Ajeng Kartini yang saat ini gitu loh. Dia punya suami yang support, yang dianya juga di lingkungan rumahnya waktu itu nggak dapat apa istilahnya, nggak dapat perhatian yang kayak perempuan nih akan jadi orang atau gimana, itu skeptis ya masih di daerah sana. Ini ya real life Kartini zaman sekarang gitu. Keren. Sekarang kita mau kemana nih Teh? Kayak emansipasi ini di zaman sekarang nih masih relevan nggak sih Teh? Sama keseharian perempuan ya, mungkin Teh Hani ini di sekolah ya kan ngajar ya, itu ada nggak sih dapat masih kayak apa namanya ya, diskriminasi gender gitu di tempat kerja gitu, di sekolah, dari guru-guru lain kah atau dari murid kah sekalipun gitu, ada nggak? Kalau untuk di lingkungan kerja saat ini alhamdulillah nggak ada ya. Kalau untuk diskriminasi oh kamu mah perempuan nggak bisa mengerjakan ini, nggak ada. Tapi pernah deh pengalaman pribadi dari siapa gitu, dari orang lain yang nggak dikenal atau dikenal sekalipun gitu, pernah nggak sih? Oh lu mah nggak ini, di luar yang udah dulu ya, yang di kampung yang sekarang gitu, pernah nggak sih? Kalau untuk saat ini belum menemukan gitu ya. Tapi berarti sorry Teh, saya potong. Lingkungan juga mempengaruhi banget untuk istilahnya seorang perempuan ini bisa menentukan kemana masa depan si perempuan ini. Ya let's say kesetaraan gender dan emansipasi ini, lingkungan berarti mempengaruhi ya Teh? Mempengaruhi, sangat mempengaruhi itu. Nah, jadi kan kita membahas kesetaraan gender dan emansipasi wanita sendiri, sebetulnya kan itu kan dua hal yang berbeda ya. Kalau kita berbicara kesetaraan gender itu berarti lebih kepada istilahnya fisik, sikap, sifat, seperti itu kan. Kalau gender, bahwa kan kalau gender itu sebetulnya tidak bisa disetarakan kalau gender. Tidak bisa ya. Jadi ada beberapa bidang yang memang betul-betul tidak bisa dikerjakan oleh wanita. Ada beberapa bidang yang memang tidak bisa dikerjakan oleh laki-laki. Tapi kesetaraan ini lebih kepada emansipasinya. Emansipasi itu berarti kita menyetarakan hak-haknya. Hak-haknya gitu. Jadi lantas tapi tidak bisa seorang perempuan itu mengambil alih peran yang memang harus dilakukan oleh seorang laki-laki, itu tidak bisa. Contohnya jadi imam di masjid, itu jangan kan. Kalau ada itu masjid yang ada imamnya cewek, bakar nggak apa-apa dah. Iya, nah seperti itu contoh kecilnya seperti itu ya. Memang istilahnya secara gender gitu ya. Kalau untuk menjadi imam itu ya laki-laki gitu ya, tidak bisa seorang laki-laki bermakmum kepada perempuan, kan tidak bisa. Tapi kalau contohnya yang sudah terjadi kayak mantan presiden kita tuh Ibu Megawati, itu gimana tuh? Kalau itu kan dari segi ini ya, pandangan politik ya. Mungkin bisa jadi kalau politik kan istilahnya nggak mandang gender ya. Iya betul. Jadi itu hanya pemimpin aturan sebuah negara gitu. Tapi tetap memang pada dasarnya ya Ibu Megawati nggak bisa jadi imam di masjid guys. Walaupun dia seorang imam negara gitu ya. Iya. Jadi ada yang tadi Teh Ani bilang kodrat. Itu yang nggak bisa dirubah ya. Kita balik lagi Teh ke pembahasan emansipasi atau kesetaraan. Yang tadi Teh Hani bilang gender tidak bisa disetarakan. Nah, pandangan skeptis masyarakat tentang usia menikah seorang perempuan, ya tanpa menyinggung sama pada waktu Teh Hani menikah itu ya. Sebenarnya secara struktur kenegaraan usia matang seorang perempuan yang sudah dibolehkan atau diharuskan menikah itu usia berapa Teh?
Kalau untuk saat ini kan 18 tahun ya. Oh, 18 tahun udah boleh. Yang penting dia udah punya KTP. Betul. Oh, gitu. oke. Secara undang-undang kenegaraan gitu. Iya. Kan. Kalau secara agama kan yang penting dia sudah balik gitu sudah boleh ya. Kalau secara agama itu. Baliknya perempuan, sorry saya lupa. Baliknya perempuan 9 tahun. 9 tahun. Guys. 9 jodoh tahun. lu lagi main bekel, guys. 9 tahun itu udah tahun. boleh. Ya, tapi jangan. Nggak boleh. Kita kan warga negara yang baik itu. Jadi betul. tetap syariat agama kita pakai. Kita harus tahu lah. Kita harus tahu. Nah, tapi yang keseharian yang kita pakai adalah hukum bernegaranya. Oke. Nah, kalau untuk usia menikah sendiri, jadi kita kembali kepada konsep pernikahan sendiri gitu ya. Ini dari segi apa nih? Agama kah atau dari umum lah. Umum, general, oke. Ya. Konsep pernikahan seperti apa tuh? Jadi kalau ini secara sudut pandang saya pribadi lah gitu ya mungkin. Jadi kan yang namanya istilahnya menikah itu bukan hanya akad dan hingar-bingar resepsi ya. Iya. Tapi lebih kepada bagaimana menyatukan dua konsep. Kan dua orang ya. Dua isi kepala jadi dua isi kepala supaya menjadi satu visi, satu misi dan membangun sebuah komitmen bersama untuk mencapai tujuan bersama. Itu secara sudut pandang saya menikah itu ya seperti itu. Belum lagi dengan istilahnya pembahasan psikologis yang perempuan tuh 90% menggunakan perasaan, yang laki-laki menggunakan logika. Itu kan menyatukan itu kayaknya tuh antara air dan api ya Teh. Jadi memang secara psikologi memang itu betul. Memang ya kalau perempuan itu memang sebagian besar saat berbicara itu, saat membuat keputusan pasti menggunakan perasaan. Iya. Itu memang perempuan. Maka kadang kalau tidak saling mengerti, tidak saling memahami, tidak saling menghargai, pasti itu akan kontrak, ya. Karena kan antara perasaan dengan logika itu kadang bertolak belakang seperti itu. Maka istilahnya perempuan pun harus memahami bagaimana istilahnya cara berpikir seorang laki-laki, suami lah terkhusus seperti itu. Nah, seorang suami pun, seorang laki-laki harus bagaimana memahami perempuan itu dengan perasaan. Nah, berarti di situ di kehidupan berumah tangga ada yang namanya emansipasi juga. Berarti diterapkan dong emansipasi. Contoh yang biasa yang dirasakan di kehidupan berkeluarga. Emansipasi seperti apa yang Tani rasakan? Oke. Jadi kalau konsep berumah tangga saya pribadi gitu ya. Kayak ngurus keuangan kah? Kalau untuk ngurus keuangan kita saling terbuka. Penghasilan suami saya, penghasilan saya itu tidak ada yang namanya istilahnya kita menyimpan masing-masing, tidak ada. Semua istilahnya satu wadah. Saat istilahnya kita memiliki keperluan, ini untuk apa kita atur bersama. Itu bisa dikatakan emansipasi juga berarti ya? Bisa. Manage Tapi tidak jarang juga beliau istilahnya mengambil alih tugas saya. Contohnya? Iya, contohnya saat misalkan saya harus ada tugas dari sekolah keluar, misalkan entah rapat atau entah apa. Ya beliau istilahnya mau mengurus rumah seperti itu. Nyuci apa gitu, ngepel rumah. Jadi itu intinya istilahnya menikah itu kerjasama lah intinya. Jadi tidak dipandang dari usia juga. Oke, balik lagi ke pembahasan kita soal emansipasi wanita ya Teh. Masih dalam lingkup Hari Kartini. Ini kan bulan April. Ada pertanyaan kayak gini. Masih relevankah semangat perjuangan dan perayaan Hari Kartini di mata kaum wanita modern ya Teh sampai saat ini? Itu menurut Teh Ani masih relevan nggak? Kayak semangatnya masih ada nggak sih sampai sekarang? Ya, terkhusus seperti di lingkungan sekolah kan seperti tadi yang kita bahas ya, ada seperti acara-acara perayaan pagelaran budaya di mana siswa itu semua untuk memakai baju adat gitu, kebaya lah terkhusus ya, karena memang istilahnya Kartini itu berasal dari background budaya Jawa gitu kan. Iya, yang cewek pakai kebaya, kadang yang cowok-cowok nggak nyambung pakai baju pilot aja. Pernah kan lu pasti pada pernah ngerasain kan pakai baju kalau TK ya. Iya, tentara nggak jelas. Nah, seperti itu. Jadi ya kalau untuk antusias dan semangat itu memang ada gitu. Memang ada dan harus terus ditingkatkan lah seperti itu. Nah, di luar dunia pendidikan pun seperti misalkan event-event di mall atau apa gitu ya.
ataupun misalkan seperti perlombaan-perlombaan secara offline ataupun online kan. Nah, ini kan itu. konteksnya wanita Ya, modern itu ya, betul. mungkin bisa lebih dimanfaatkan lagi ke media sosialnya Betul. untuk istilahnya emansipasi wanita tuh lebih digembar-gemborkan Iya, lagi gitu ya. bagaimana dia bisa mengkampanyekan lah gitu. Dia di campaign emansipasi wanita tuh yang istilahnya hal yang positifnya apa sih Positif, gitu. betul. Jadi udah lumayan banyak nih Teh pembahasan kita nih. Mungkin ke pertanyaan terakhir kali ya. Cara menumbuhkan kepercayaan diri seorang perempuan. Oh mungkin pada saat yang tadi Teh Ani ceritain tuh lagi di rumah mau sekolah, melanjutkan ke sekolah tuh kayak ada omongan-omongan di tetangga yang ngapain sih sampai tinggi-tinggi. Nah itu Teh Ani tuh bagaimana bisa sampai gua harus sekolah yang sampai tinggi gitu, menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri itu kan pertama memang kita harus mengenali potensi yang ada di dalam diri kita. Tapi ada rasa minder pada saat itu. Rasa minder ada pasti ya. Minder ke ya di lingkungan sekitar itu, minder karena dibilang udah jangan tinggi-tinggi gitu. Pada saat itu. Iya, ada. Pasti ada, karena kan itu istilahnya tekanan sosial itu lumayan besar ya dari lingkungan, dimana istilahnya ketika saat kita mendengar orang berbicara pasti merasa lah gitu, seperti betul. Itu. Tapi sekali lagi ya cara menumbuhkan itu ya hal negatif itu tidak usah kita hiraukan. Nah tips dan triknya itu gimana? Ya, untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri itu tadi kayak mungkin anak-anak viewers kita nih zaman sekarang kayak mau melakukan sesuatu yang besar yang positif. Tapi minder dengan akan hadirnya omongan-omongan dari orang yang negatif itu dari Teh Ani mungkin kayak gimana? Jadi kalau dari saya sendiri gitu, apa yang saya alami dan apa yang saya jalani, apa yang saya lakukan gitu. Jadi kita fokus dengan apa yang akan kita tuju. Terus hal-hal negatif di luar sana itu tidak usah kita hiraukan, itu anggap cambuk bagaimana supaya kita bisa mencapai tujuan kita gitu, seperti itu. Oh berarti intinya adalah merubah mindset, merubah pola pikir kita, terus melangkah. Jadi jangan cuma dipikirin doang ya guys, lu pengen ini pengen jadi orang besar tapi lu lu nggak pikirin omongan orang tapi lu nggak ngelakuin gitu. Betul. Oh iya betul. Jadi intinya poinnya adalah tadi yang pertama keluarga, support dari keluarga dan fokus. Jangan dengerin apa kata tetangga julid itu tadi guys. Dan yang terakhir apa tadi Teh? Jadi saat melangkah. Ya lakukan apa yang kalian mau, yang kalian bisa dengan ilmu yang didapat tadi gitu. Iya betul. Jadi kan saat istilahnya kita mau mencapai sebuah tujuan berarti kan berawal kita dari punya mimpi ya. Bermimpi. Berawal dari kita punya mimpi. Nah kita punya mimpi, kita lakukan, mulai melangkah, jangan ragu. Jangan ragu, takut nih kalau seandainya kita lakukan ini akan mengalami kegagalan atau apapun. Itu kan pasti ada lah. Jujur deh, saya sebagai laki-laki juga ada sih ketika saat ini memutuskan suatu yang kiranya besar gitu. Ada sih saya keraguan di awal tuh kayak ini jadi nggak ya, jadi nggak ya. Pasti kita semua itu pasti mengalami rasa keraguan-raguan saat mau melangkah maju itu, takut seperti ini, takut seperti itu gitu. Tapi kan saat kita mengikuti rasa ragu itu, maka mimpi kita itu tidak akan tercapai. Seperti itu. Dan Teh Ani sekarang sudah mungkin merasakan hasilnya dari emansipasi itu ya, sampai sekarang mungkin profesinya juga sebagai guru itu hebat banget sih. Jadi emansipasi itu zaman sekarang intinya masih relevan, masih sangat harus dipertahankan budaya emansipasi, apalagi di Indonesia kita punya pejuang emansipasi yang namanya Raden Ajeng Kartini guys. Kita udah sampai pembahasan terakhir nih Teh. Mungkin ada pesan-pesan atau apa yang mau disampaikan ke terutama viewers kita yang perempuan itu. Jadi kalau untuk teman-teman semua ya, terkhusus kepada kita kaum perempuan. Jadi dalam beberapa hal kaum perempuan itu pun sama. Apalagi istilahnya di mata kedudukan gitu ya. Kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai manusia itu
di mata Tuhan itu kan sama ya, sama, tidak ada perbedaannya. Jadi jangan takut ya, sebagai wanita pun jangan takut untuk memiliki cita-cita ya atau mimpi yang tinggi. Betul. Jadi fokuslah untuk meraih cita-cita tersebut, melangkah maju dengan penuh keyakinan. Itu sih, itu aja. Fokus, intinya fokus. Jangan dengerin tadi tetangga julid sama ya melangkah. Jangan rebahan. Jangan cuma rebahan doang. Jangan hanya direncanakan tanpa bergerak gitu. Betul. Oke, kayaknya udah cukup banyak Teh kita dari tadi ngomongin emansipasi ya. Mungkin next time kita bisa lebih bahas lebih mendalam lagi kenapa sampai Raden Ajeng Kartini pengen jadi orang. Kita closing aja kali ya, mungkin sampai saat ini sampai ini dulu guys pembahasannya. Jangan lupa di subscribe dan di like channelnya. Makasih banyak ya Ani udah nempatin waktunya sharing ilmu. Itu saya dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru. Itu ilmu itu istilahnya kan mahal ya, kalau di share gratis lagi. Kita lu nonton ini guys, dapat ilmu gratis tuh enak banget gitu. Udah tinggal subscribe aja. Oke, terima kasih kawan singgah semuanya. Teh Ani sekali lagi terima kasih banyak. Yang berpuasa selamat meneruskan menjalankan ibadah puasanya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum, bye bye.